Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih itu penilaian kompetensi pengetahuan? Teknik penilaian kompetensi pengetahuan ada 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis adalah tes yang harus dijawab oleh peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis, terbagi 2 yaitu objektif dan uraian. Nah, tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang mengikuti tes. Adapun kelebihan dari tes objektif yang pertama, lebih mewakili bahan ajar karena soalnya lebih banyak, pemeriksaannya dapat dilakukan kepada orang lain, dan dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Sedangkan kelemahannya yaitu persiapan menyusunnya lebih sulit, cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali, sukar mengukur proses mental yang tinggi, serta kerjasama antar siswa ketika mengerjakan tes lebih terbuka. Tes objektif terdiri dari beberapa tes. Yang pertama, tes melengkapi. Apa sih itu tes melengkapi? Nah, berikut ini penjelasannya. Tes melengkapi terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Nah, bagian-bagian yang dihilangkan itu diganti dengan titik-titik. Dan bagian ini harus diisi atau dilengkapi dan disempurnakan oleh tester dengan jawaban. Tes melengkapi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama, tes ini amat mudah dalam penyusunannya. Kemudian tes ini juga dapat digunakan untuk mengukur berbagai taraf kompetensi dan tidak sekedar mengungkapkan taraf pengenalan atau hafalan saja. Sedangkan kekurangannya yang pertama, dapat terjadi bahwa butir-butir item dari tes model ini kurang relevan untuk disajikan. Kemudian, karena pembuatannya mudah, maka tester sering kurang berhati-hati dalam membuat soal-soal. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Nah, pilihan ganda adalah suatu bentuk tes yang terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya, harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Kemudian tes yang ketiga yaitu tes menjodohkan. Tes menjodohkan atau matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban tersebut. Contohnya tertera di samping saya. Kelebihan tes ini yaitu pembuatannya mudah, dapat dinilai dengan mudah dan cepat dan objektif. Apabila tes jenis ini dibuat dengan baik, maka faktor merubah praktis dapat dihilangkan. Dan tes ini sangat berguna untuk menilai berbagai hal. Sedangkan kelemahannya yaitu tes ini cenderung lebih banyak mengungkap aspek hafalan atau daya ingat. Karena mudah disusun, maka tes jenis ini kurang baik jika dijadikan pelarian bagi pengajaran. Kemudian, karena jawaban yang pendek, maka tes ini kurang baik untuk mengevaluasi pengertian dan kemampuan menilai tafsiran. Selanjutnya yaitu tes isian atau fill-in. Tes ini biasanya berbentuk cerita atau karangan. Kata-kata penting dalam cerita atau karangan itu beberapa di antaranya dikosongkan, sedangkan tugas tester adalah mengisi bagian-bagian yang telah dikosongkan itu. Kelebihannya, dengan menggunakan tes ini, maka masalah yang diwujudkan tertuang secara keseluruhan dalam konteksnya. Kemudian cara penyusunannya juga mudah dan butir-butir item tes objektif bentuk ini berguna sekali untuk mengungkap pengetahuan tester secara bulat dan utuh mengenai suatu hal atau suatu bidang. Sedangkan kelemahannya yaitu tes ini cenderung lebih banyak mengungkapkan aspek pengetahuan atau pengenalan saja.
Tes ini juga sifatnya komprehensif, sebab hanya dapat mengungkapkan sebagian saja dari bahan yang seharusnya diteskan. Tes objektif yang terakhir yaitu tes benar salah atau true false. Tes bentuk benar salah adalah salah satu bentuk tes objektif di mana butir-butir soal yang diajukan dalam tes hasil belajar itu berupa pernyataan atau statement. Pernyataan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Kelebihan tes ini yaitu pembuatan mudah, dapat dipergunakan berulang kali, dapat mencakup bahan pelajaran yang luas, tidak terlalu banyak memakan kertas, serta bagi tester cara mengerjakannya pun mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu tes ini membuka peluang bagi tester untuk berspekulasi dengan memberikan jawaban. Kemudian sifatnya awal terbatas dalam arti bahwa tes tersebut hanya dapat mengungkapkan daya ingat dan pergerakan kembali saja, serta dapat terjadi bahwa butir-butir soal tes objektif jenis ini tidak dapat dijawab dengan dua kemungkinan saja, yakni benar dan salah. Tes tertulis yang kedua yaitu tes uraian. Tes uraian yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik bebas maupun terbatas. Di bawah ini merupakan contoh dari tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya yaitu kemudian yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan ini merupakan suatu bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga, sehingga menumbuhkan sikap berani berpendapat. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf. Tes ini termaksud kelompok tes verbal, yaitu tes yang soal dan jawabannya menggunakan bahasa lisan. Dari segi persiapan dan cara bertanya, tes lisan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tes lisan bebas, dan yang kedua yaitu tes lisan berpedoman. Tes lisan bebas artinya pendidik dalam memberikan soal kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara tertulis. Sedangkan tes lisan berpedoman, pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada peserta didik. Dalam tes lisan ini sendiri tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tes lisan diantaranya dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap serta kepribadiannya, karena dilakukan secara berhadapan langsung. Lalu yang kedua, bagi siswa yang kemampuan berpikirnya lambat sehingga sering mengalami kesulitan memahami pertanyaan, soal, tes bentuk lisan dapat menolong sebab dapat menanyakan langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud. Dan yang terakhir, hasil tes dapat langsung diketahui oleh siswa. Kemudian kelemahan tes lisan, diantaranya subjektivitas pengetesan dari guru atau pendidik sering mencemari hasil tes, dan waktu pelaksanaan yang diperlukan relatif cukup lama. Selanjutnya yaitu penugasan. Penugasan atau pemberian tugas adalah cara dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik. Tujuan penggunaan metode penugasan yaitu menumbuhkan proses pembelajaran yang eksploratif, mendorong perilaku kreatif, membiasakan berpikir komprehensif,